Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kalian semua. Nah, sekarang kita masuk lagi ke materi selanjutnya yaitu peluang. Kemarin minggu lalu sebelum Meet, Ibu sudah ngasih materi ini ya. Nah, sekarang Ibu mau coba jelaskan secara singkat. Nah, yang pertama di sini merupakan aturan pengisian tempat atau kaidah perkalian. Nah, sebenarnya kaidah perkalian itu tidak sulit, kalian tinggal mengalihkan aja. Contohnya, Anton mempunyai 3 kaos berwarna putih, merah, dan biru. Terus, celananya ada 2 motifnya, jadi tinggal kalian kalikan. Nah, contoh lain misalnya, selain kaos, contoh lain misalnya, kita mau perjalanan dari Balikpapan mau ke Bontang. Nah, sebelum ke Bontang, kita melewatin kota. Sebelum ke Bontang, melalui kota Samarinda, misalkan ya. Nah, rutenya dari Balikpapan ke Samarinda, misalnya ada 4 rute. Ada 4 pilihan jalan lewat mana misalkan. Terus dari Samarinda ke Bontang misalkan ada 2 rute. Berarti berapa banyak cara memilih rute perjalanan. Nah, jadi ini soal kaidah pencacahan juga atau aturan perkalian pengisian tempat, sama seperti yang ini kaidah perkalian. Nah, dari Balikpapan ke Samarinda ada 4. Dari Samarinda ke Bontang ada 2. Jadi berapa banyak cara kita memilih rute? Jadi banyak caranya adalah tinggal kita kalikan aja. 4 dikali 2 sama dengan 8 rute pilihan. Udah kan? Nah, sekarang kita masuk faktorisasi faktorial. Sebenarnya faktorial itu adalah mengalihkan dengan cara menghitung mundur. Nih, kayak 6 faktorial berarti 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 5 faktorial dibagi 3 faktorial. Tinggal kalian kalikan mundur. Misalnya saya punya contoh lainnya. Agak sedikit, ya agak banyak lah hitungannya. Gimana misalkan? Di sini pembagian boleh. Di sini misalnya saya punya 8 faktorial dibagi dengan 5 faktorial. Kan banyak nih ya kalau ngitung mundur ya. Jadi 8 kali 6, 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 5 juga begitu. Jadi gimana simpelnya? Di sini tinggal kalian ikutin aja. 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 faktorial. Kenapa di sini saya tulis 5 faktorial? Karena ini bawahnya juga 5 faktorial. Jadi nanti tinggal yang ini 5 faktorial yang ini nulis coretnya pakai apa ya? Ini intinya tinggal kita tembak aja ya. Tinggal kita tembak. Bisa nggak ya pakai insert? Kita coba pakai insert ya. Nah, ini nanti 5 faktorial ini sama 5 faktorial yang di atas kita tembak aja. Jadi tinggal hasilnya 8. Tinggal 8 kali 7 kali 6. Nanti tinggal dihitung berapa. Oke, simpel kan? Nanti berapa? 8 kali 7 42 kali 8 328 insyaallah ya. 42 kali 8 6 32 31.
32, 3, 36. Oke. Ini untuk yang faktorial. Jadi kalau dia banyak, sebenarnya kalian bisa pakai cara tembak-tembak. Nah, permutasi itu apa sih? Nah, jadi permutasi itu adalah ini banyaknya cara untuk menyusun n unsur yang berbeda. Nah, di sini kan ada permutasi, baru di bawah sini juga ada kombinasi. Nah, sebenarnya apa sih bedanya kombinasi dan permutasi? Nah, di sini saya jelaskan secara langsung aja ya. Rumusnya kurang lebih, cuman kalian ada sedikit beda sedikit sih. Nah, nanti di sini saya langsung kasih tauin aja bedanya. Perbedaan permutasi dan kombinasi yang perlu kalian perhatikan. Di sini permutasi dia kapan kita hitung dengan menggunakan cara permutasi? Kita hitung dia dengan cara permutasi apabila dia di sini disebutkan urutannya. Urutannya. Jadi dia harus ada urutannya. Jadi misalnya pemilihan ketua kelas, wakil, dan sekretaris. Jadi dia ada urutannya. Misalnya urutan juara 1, juara 2, juara 3. Berapa cara menyusunnya. Nah, itu semuanya menggunakan kombinasi. Kalau yang ada urutannya itu permutasi ya. Kalau kombinasi, dia tidak mementingkan urutan. Tidak penting urutannya. Jadi ibaratnya dia hanya membuat tim. Misalnya ada 8 orang nih. Dari 8 kandidat, kita akan pilih ketua, sekretaris, dan bendahara. Berarti itu permutasi. Kalau dia cuma soalnya 8 orang nih, kita mau bikin dia sebagai susunan pengurus kelas sebanyak 3 orang. Jadi dia menggunakan kombinasi. Kombinasi itu lebih arahnya ke tim sih. Jadi dia nggak penting siapa yang duluan, siapa yang di tengah, yang penting dia satu tim. Nah, terus kalau permutasi lagi, misalnya 3 orang ya, A, B, C, dia tidak sama dengan BCA atau pokoknya dia ABC tidak sama dengan BCA. Pokoknya kalau permutasi dia nggak boleh, dia beda urutan, dihitungnya 1, 2, dan seterusnya. Jadi dia urutan itu penting banget. Jadi kalau misalnya sudah urutannya beda seperti ini, dia dihitungnya berbeda. Tapi kalau kombinasi, dia nggak peduli. Pokoknya yang penting dia di situ ada unsurnya, dia dianggap sama. Oke, itu aja sih bedanya permutasi dan kombinasi. Selebihnya saya yakin kalian pelajarin aja pasti bisa karena rumusnya semua sudah saya kasih. Nah, sekarang kita masuk ke peluang kejadian. Nah, ini simple peluang kejadian. Ini belum Ibu kasih contoh soalnya ya kemarin ya latihan soalnya. Nah, ruang sampel percobaan yaitu banyaknya kegiatan kita dalam memberikan beberapa kemungkinan, misalnya melempar dadu, melempar koin, atau apa, bisa. Nah, ruang sampel itu banyaknya kemungkinan-kemungkinan yang ada. Kalau satu koin berarti ada 2, kemungkinannya angka atau gambar. Kalau 2 koin, ruang sampelnya berarti kemungkinannya ada 4, bisa angka-angka, bisa angka gambar, bisa gambar angka, bisa gambar-gambar. Kalau dadu gimana? Kalau satu dadu berarti cuma 1 sampai 6. Kalau 2 dadu berarti ada 36. Titik sampel adalah anggota-anggotanya ya. Nah, peluang. Sebelum peluang ini, yang penting kalian dalam menentukan ini nggak boleh ada kesalahan. Oke? Ini yang penting banget dalam menentukan ruang sampel ini nggak boleh sama sekali yang ada namanya kesalahan.
Dadu 1, 2 ruang sampelnya. Dadu 2, 4. Dadu 3, 8. Dadu 4, 16, dan seterusnya. Uang. Tadi untuk uang. Kalau dadu 6. Kalau dadu 1, 6. Dadu 2, 36. Dadu 3, 216, dan seterusnya. Kalau koin, 2, 4, 8, 16, 32, dan seterusnya ya. Nah, ruang sampel ini nggak boleh salah dalam menentukannya. Oke, masuk ke peluang kejadian. Peluang kejadian yaitu banyaknya kejadian A dibagi dengan banyaknya ruang sampel. Ini banyaknya kejadian A atau kejadian A ini sebenarnya nggak harus A. A ini merupakan simbol. Kalau dia itu suatu kejadian yang kita inginkan, kita harapkan. Nah, di sini saya punya contoh soal. Di sini ada sebuah dadu. Dadu berarti ruang sampelnya ada 1 sampai 6. Oke, dadu ada 1 sampai 6. Nah, ini ruang sampelnya 1 sampai 6, maka NS-nya banyaknya ruang sampelnya adalah 6. Nah, peluang munculnya angka bilangan prima. Prima itu apa aja? Prima itu 2, 3, dan 5. Sehingga banyaknya kejadian bilangan prima ini dilambangkan dengan K, dimisalkan dengan K adalah 3. Jadi, peluangnya adalah, tinggal kita hitung aja. Kejadian yang peluangnya ini berapa? Ada 3. Sementara NS-nya ada 6. Jadi, tinggal 3 dibagi 6 atau 1/2. Simpel kan? Nggak ribet. Mudah. Terus misalnya contohnya apa lagi? Misalnya apa ya? Jangan anu lagi deh. Misalnya 2 buah dadu dilempar bersama. Nah, peluang munculnya keduanya angka misalnya. Angka berarti yang ditanya misalnya peluang muncul keduanya angka adalah. Nah, kita lihat dadu, kita harus mencari apa? Ruang sampel. Ruang sampelnya berarti kalau 2 dadu berapa? Ruang sampelnya berarti kalau dia 2 dadu, angka-angka, angka gambar angka, bisa gambar. Nah, di sini ruang sampelnya, maka banyaknya ruang sampel, NS-nya adalah, NS-nya berapa? Ada 4. Sementara yang kita minta keduanya angka. Berarti keluar cuman angka. Berarti N misalnya apa? Jangan K, NB adalah angka. Berarti angka-angka berarti cuman ada 1. Dari dadu ini kan yang angka-angka cuman 1 ya. Cuman ini ya. Jadi ada 1. Jadi peluangnya berapa? Nah, NB-nya 1, NS-nya 4. Jadi peluang munculnya keduanya angka adalah 1/4. Simpel kan? Nah, frekuensi harapan itu simpel juga sih, tinggal banyaknya percobaan dikali dengan peluang. Kayak misalnya ini nih, dadunya ada berapa? Dadunya dilempar 120 kali. Nah, frekuensi harapan munculnya faktor dari 6. Faktor dari 6, 1, 2, 3, dan 6. Berarti NS-nya ada 6,
NA-nya di sini ada 4. Berarti dan banyaknya pelemparan di sini 120 kali. Cari peluangnya 4 dibagi 6 atau 2/3, sama aja, nggak disederhanakan juga nggak masalah. Jadi frekuensi harapannya tinggal 120 dikali dengan 2/3. Oke, simpel ya. Kemudian peluang komplement suatu kejadian. Jadi sebenarnya ini komplement suatu kejadian. Jadi rumusnya itu simpel, cuma tinggal 1 dikurang peluang dari kejadian tersebut. Nih, sama kayak misalnya gini. Peluang hujan hari ini adalah dari BMKG ya, peluang hujan hari ini adalah 60%. Berapa peluangnya cerah? Berarti tinggal 1 dikurang 60% atau 0,6. Berarti peluang cerahnya adalah 40% atau 0,4. Kurang lebihnya kayak gitu. Nah, ini peluang kejadian majemuk dibagi. Ini ada kejadian sembarang, kejadian saling lepas, dan kejadian saling bebas. Nah, ini rumusnya ini sebenarnya hampir sama. Cuman di sini dia ada yang namanya beirisan. Jadi dia bisa masuk kategori A, bisa masuk kategori B. Simpelnya seperti itu. Misalnya ciri-cirinya itu bisa masuk A, bisa masuk B. Nah, simpelnya kayak gitu. Sebuah kartu diambil secara acak dari seperangkat kartu bridge. Kartu bridge itu kartu remi. Nah, berapa peluang terambilnya kartu as atau kartu berwarna hitam. Nah, di hitam itu ada nggak yang as? Ada, yaitu 1. Nah, jadi yang hitam ada 36, yang as ada 4. Tapi as hitam ada 2. Sementara semua kartu bridge jumlahnya adalah 52. Nih, di sini yang tadi yang 2 itu yang as keriting sama as itu yang pokoknya yang keriting sama kayak waru kah apa itu? Kayak pohon beringin sama yang kayak keriting itu ya, ibu nggak hafal juga nama istilahnya. Nah, di sini ada 2 kan? Jadi 2 di sini nggak kelihatan ya. Nah, 2 di sini 2/5, jadi dia sebagai pengurang, itu aja bedanya, simple. Nah, kejadian saling lepas. Kapan sih kejadian saling lepas dan kejadian saling bebas? Simpelnya gini. Kalau ada soal kapan kita pakai rumus saling lepas dan saling bebas. Nah, kalau untuk kejadian saling lepas, kalian lihat kata kuncinya. Kata kuncinya di sini adalah nih. Kata kuncinya adalah atau. Kalau atau, berarti ini tinggal kalian tambah. Berarti dia kejadian saling lepas. Ingat, atau. Nah, sementara kalau dia saling bebas, berarti dia nggak ada kaitannya. Berarti dia di sini adalah dikali. Jadi kata kuncinya cuma di kata atau sama kata dan. Nih. Kalau yang tadi pelemparan atau, kalau yang kedua dan, kata dan. Jadi kalau dan dikali, kalau atau kalau atau ditambah dan dikali. Cuman itu aja bedanya, oke? Berarti siap kan untuk latihan soalnya? Baru minggu depan kita bisa ulangan tentang peluang. Oke, kalau ada yang kurang paham bisa tanya ke ibu, bisa japri, bisa WA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.